Hari ini kita akan pelajari tentang penggolongan unsur. Nah, sebelum itu, mari kita simak. Ini ada tabel periodik. Jadi tabel periodik itu seperti rumahnya unsur. Jadi kalian sebagai anak kimia itu wajib mengenal namanya tabel periodik. Wajib juga punya filenya maupun dicetak. Nah, yang penting kalian tahu tabel periodik ini bentuknya seperti apa, bacanya seperti apa. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa hafal pergolongan. Nah, jadi di tabel periodik itu ada yang kita sebut golongan sama periode. Jadi golongan itu dari atas ke bawah ya. Jadi dari H, Li ke Fr ini. Nah, itu namanya satu golongan. Kalau satu periode itu lurus dari kiri ke kanan. Nah, kayak gini. Jadi kalau golongan bisa kalian lihat itu di atas ada 1A, 2A, kemudian ada 3A. Nah, kalau periode ini periode 1, periode 2, periode 3 dan seterusnya. Jadi di tabel periodik ini unsur itu dibagi menjadi 2. Nah, kalian bisa lihat ini ada yang golongannya A, ada yang golongannya B. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau yang golongan A itu namanya golongan utama, sedangkan yang golongan B ini itu golongan transisi. Kemudian kita menentukan golongan sama periode itu apakah harus selalu melihat tabel periodik. Ternyata kita bisa menentukan itu dari konfigurasi elektron. Nah, minggu lalu kan sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Kemarin ini ada 19K. Nah, kita bikin konfigurasi elektronnya dulu. 19K berarti konfigurasinya yang pertama 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s2. Nah, sini sudah sampai berapa? Di sini sudah 12. Berarti masih ada sisa lagi. Kita lanjutkan ke 3p6. Berarti di sini sudah 18. Nah, berarti sisa 1. Terakhir 4s1. Nah, kita kalau menentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron itu lihat dari kulit terluarnya. Jadi kayak menentukan bilangan kuantum kemarin, kita ambil si 4s1. Periode ini ditentukan dari N. N-nya ini dari 4s1, N-nya siapa? Berarti kalau periode itu sama dengan N, berarti sama dengan periode 4. Nah, golongannya itu kita lihat dari jumlah elektron. Jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya 1. Berarti golongan 1A. Jadi kalau dia subkulitnya itu S, itu masuknya golongan A. Jadi golongan A itu kalau subkulitnya S atau S dan P. Nah, S dan P ini maksudnya apa? Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 35Br. Berarti 35Br konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kemudian berarti ini sudah 30, berarti sisa 5. Selanjutnya 4p5. Di sini kita lihat elektron terluarnya lagi. Berarti kulit terluarnya siapa? Kita lihat yang N-nya paling besar. N-nya paling besar ini kan ada 4p5 sama 4s2. Jadi kalau bilangan kuantum kemarin, kita cuma lihat 4p5-nya. Nah, kalau untuk menentukan periode dan golongan, itu kita harus lihat keseluruhan kulit terluar. Nah, kulit terluar itu bisa dilihat dari N-nya.
N-nya kan paling besar 4. Berarti periode sama dengan N, berarti sama dengan 4. Nah, kemudian golongannya itu lihat dari jumlah elektron. Jumlah elektronnya 2 sama 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, berarti dia adalah golongan 7A. Ada contoh lain, kalau dia bukan golongan A, tapi golongan B. 24Cr. 24Cr berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya. Ini kenapa kok konfigurasinya kok 4S1 3D5 kok enggak 4S2 3D4 ini ya. Nah, jadi kulit D itu penuhnya kan 10. Separuhnya berarti 5. Nah, kalau dia kurang 1 elektron, jadi kalau 4 atau 9 itu cenderung nggak stabil. Nah, makanya dia akan meminta 1 elektron dari subkulit sebelumnya. Nah, subkulit sebelumnya energi yang lebih rendah itu siapa? Yaitu 4S2. Berarti si 3D4 ini dia akan minta elektron dari ini. Jadi 1 elektron ini akan pindah ke sini. Nah, maka 4S ini akan jadi 4S1, sedangkan 3D jadi 3D5. Nah, begitu. Ini juga berlaku kalau dia 3D9. Nah, itu dia akan minta 1 elektron dari 4S. Jadi nanti dia jadi 3D10, sedangkan 4S-nya jadi 4S1. Nah, selanjutnya kita lihat, untuk menentukan konfigurasi elektron, berarti kita lihat kulit yang mana. Nah, N-nya 4, tapi yang luar sendiri adalah 3D. Atau energi tertingginya 3D. Nah, khusus untuk apabila kulit energi tertinggi atau terluarnya itu kulit D, maka kita akan ikutkan kulit S yang sebelumnya. Jadi dia sepasang. Nah, kalau kayak gini, berarti N-nya siapa? N-nya ikut yang paling besar. Berarti N-nya itu 4. Nah, golongannya sama seperti tadi, S sama P. Nah, itu dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 5. Berarti 6. Nah, 6 apa? 6A atau 6B? Karena di sini dia kulit D, ada kulit D, jadi S sama D itu adalah ciri khas dari konfigurasi golongan transisi. Nah, golongan transisi itu simbolnya B. Jadi 24Cr itu adalah golongan 6B periode 4. Kita cari contoh lagi. Nah, 16S. 16S di sini konfigurasinya berarti 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P, 3P4. Nah, berarti selanjutnya kita lihat di sini yang terakhir siapa? Nah, karena P itu selalu gandengan sama S yang sebelumnya. Berarti 3S sama 3P. Periodenya berarti sama dengan N sama dengan 3. Golongannya berapa? Kita lihat elektronnya 2 ditambah 4. Berarti 6. 6A atau 6B? Nah, kita lihat dia SP atau SD. Kalau SP berarti dia 6A. Kalau kayak tadi S sama D berarti dia golongannya B.
Jadi kalau baca golongan sama periode, berarti 16S itu adalah golongan 6A periode 3. Nah, kita buktikan. Nah, S itu ada di sini. Golongan 6A. Oke, betul. Berarti terus periodenya periode 3. Nah, dia periode 3 di sini. Berarti itulah adalah cara menentukan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron.